Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini kontennya pembahasan lagi, yaitu di sini mau ngebahas aplikasi OMC atau OMC ya. Karena nih ada komentar yang menjadi sorotan gue nih di sini. Nah, yaitu terkait komentar di sini ya. Makin kesini makin banyak orang pingin enak ya aja. Kalau saya orang kampung, yang kualami kalau tidak kerja tidak ada hasil. Kutunggu komen yang udah dapat gaji. Kutunggu juga nyeselnya. Katanya begitu nih ya guys. Karena gue lihat juga OMC untuk aplikasinya masih tetap berjalan juga. Masih tetap banyak orang yang mau promosiin dan mungkin juga akhirnya berdampak pada perekrutan dari orang-orang yang mau join juga nih. Dan seperti biasa gue ngambil sumbernya di YouTube, di Facebook ya maksudnya ya. Ini ada Reels bahkan dari 26 April nih guys. Ya, promosi kayak gini. Link ada di kolom komentar dan di deskripsi. Ya, yuk join yuk gitu kan. Masih banyak nih, alhamdulillah. Ngumpul sedikit demi sedikit. Ya, walaupun sekali lagi tidak bosan-bosannya gue ngasih tahu ke kalian kalau aplikasi OMC ini adalah aplikasi investasi bodong, gak legal ataupun ilegal di sini, tidak punya izin dan money game skema Ponzi. Jadi lebih baik kalian hindari. Oke. Nah, ini ada, coba kita lihat ya, alamat kantor. Oke, ada di Sulawesi Tengah. Selamat datang untuk mengunjungi dan bertukar pikiran. Yuk bergabung ya. Nah, ini ada pertemuan seperti ini guys. Kita lihat saja untuk videonya. Oke, cuman kayak gitu aja. Sebenarnya kata-katanya kok kayak nggak ada beda dari aplikasi-aplikasi sebelumnya gitu ya. Dan seperti ini kayak lagi ada kumpul-kumpul gitu acara. Sebenarnya kegiatannya positif ya, kayak silaturahmi, pertemuan, bagi-bagi sembako, bagi-bagi hadiah tuh menurut gue hal positif banget guys. Tapi masalahnya ini kan kita lihat dari sumber uangnya ya guys. Uangnya terus juga investasi yang dijalankan gitu ya. Apakah ini investasi yang beneran gitu ya, tidak merugikan orang lain atau nah ini kalau kita lihat ya, penyerahan bantuan sembako sentuhan kasih OMC. Sebenarnya ya sekali lagi ya, kegiatannya positif, kegiatannya baik gitu. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain, yaitu terkait sumber uangnya dari mana. Terus juga kalau kegiatan kayak gini kan harusnya ya itu kan melibatkan uang-uang member lain gitu ya. Harusnya member-member lain juga bisa ikut merasakan gitu ya. Karena ya ujungnya kalau aplikasinya hilang dan sudah tidak bisa diakses, ya pecah semua nih orang-orang di sini gitu ya. Ya kecuali mereka-mereka ini adalah para pemain Ponzi gitu ya. Yang pastinya akan tetap ada mereka gitu ya. Pindah-pindah ke aplikasi berikutnya dan seterusnya seperti itu. Tapi buat orang yang benar berpikir ini bukan money game skema Ponzi, ini adalah aplikasi yang benar-benar menghasilkan uang gitu ya, dengan kerja gampang, cuman ngasih review produk gitu kan. Tuh ya seperti ini tugasnya gitu kan. Tidak tahu menahu soal realnya gitu ya. Ya pasti bakal cabut guys, menurut gue sih seperti itu ya. Oke, ini juga masih sama. Dan ya memang di share ya kemana-mana guys. Tuh
kegiatan dana kekayaan. Terus di sini kalau kita lihat ya, kabar baik dari OMC, rayakan dengan penuh semangat pada tanggal 22 April di kantor OMC. 39 Paris dibuka dengan megah pemerintah untuk berbagi setempat. keberkahan sebagai bentuk kepedulian sosial dan membangun rasa kebersamaan terhadap sesama Kita umat. lihat coba ya. Omnicom Group salah satu perusahaan layanan komunikasi periklanan berbagi puluhan sembako gratis untuk sesama. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan jaringan Sulawesi di beberapa Tengah, daerah, yes. OMC membuka cabang dan kantor di beberapa kabupaten, salah satunya di Desa Kota Raya. Saudara, banyak cara dilakukan. Oke, jadi cuma segitu doang ya guys potongan videonya. Sebagai bentuk kepedulian Gue sosial kira dan bakal video panjang, rasa kebersamaan ternyata terhadap tidak sesama. ya. Cuma tadi gue penasaran sama potongan videonya yang tadi, sama mungkin ketua ini kali ya, ketua tim atau member atau ini ya. Nih, Parigi Moutong. Ya, berbagi berkah untuk warga di Kota Raya. Sekali lagi, tindakan dan kegiatannya sangat amat positif ya. Tapi sekali lagi, dananya, sumber dananya bos ya. Ini yang jadi patut pertanyaannya, karena udah sering banget juga aplikasi-aplikasi money game skema Ponzi, aplikasi investasi bodong mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Tujuannya ya biar mereka tuh semakin dikenal, semakin orang percaya ini investasi yang sesungguhnya, bukan tipu-tipu gitu ya. Tapi sekali lagi, gue sangat amat tidak sarankan kalian berinvestasi di aplikasi seperti ini ya. Oke, ternyata ada lanjutan dari sini guys. Dalam kegiatan pembukaan kantor cabang yang keempat ini, OMC membagi puluhan sembako gratis untuk warga kurang mampu di wilayah Kota Raya dan sekitarnya. Dengan dibuka, OMC yang dipimpinnya bisa berwilayah Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong. Dalam kegiatan pembukaan kantor cabang yang keempat ini, OMC membagi puluhan sembako gratis sepotong-sepotong gitu aja guys untuk videonya. Masih dengan dibuka, OMC yang dipimpinnya bisa tanggal 22 April guys. Oke, di sini gue udah nemu video fullnya nih. Dipimpinnya bisa berkembang pesat di Kota Raya dan dapat membantu masyarakat untuk menuju kesuksesan. Pada kegiatan ini, pada launching kantor OMC di Kota Raya, kami juga mengadakan pembagian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Oke, kegiatannya positif ya guys. Semoga bermanfaat untuk mereka. Sementara itu dijelaskan juga sebagai pegawai formal OMC, setiap orang dapat memanfaatkan kebijakan OMC untuk membantu orang lain sekaligus meningkatkan pendapatannya sendiri. Diharapkan akan menjadi pemercepat, akselerator daripada pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Parimo, khususnya di Kota Raya ini. Jadi dengan hadirnya Omnicom diharapkan masyarakat menengah ke bawah akan menjadi lebih sejahtera dengan bergabung bersama Omnicom. Oke, sekali lagi tujuannya baik ya. Akan terus membuka kantor baru lainnya dengan menyasar seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah. Rian Saputra, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Oke, jadi seperti itu ya guys untuk beritanya. Tapi sekali lagi memang kegiatannya positif, halnya positif ya. Tapi kalau kita lihat unsur di dalamnya cuma cari-cari member, cari-cari orang untuk mau join ke aplikasinya gitu ya. Cuman kayak gitu aja dan gak yang gimana-gimana gitu. Tapi sekali lagi gue cuma bisa mengingatkan untuk kalian bisa berhati-hati akan hal ini ya guys. Dan kayaknya masih tetap berlanjut gitu ya aplikasi ini sampai akhirnya mungkin muncul drama-drama yang dibuat sama mafia aplikasinya. Oke, so mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.